menyangka Indonesia secara tiba-tiba bisa dapat pelatih baru dengan kualitas mumpuni. Sebab dengan masuknya Yong Ki-hoon, komposisi pelatih Indonesia bakal diisi dua nama yang punya reputasi mentereng di Korea Selatan atau Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sambil ngopi-ngopi, apa kabar semua guys? Dan saya mendoakan semoga kalian sentiasa sehat sejahtera, sentiasa dimurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, sekarang ini Indonesia dalam menuju ke putaran ketiga kualifikasi yang hanya tinggal sebulan saja lagi guys. Sebenarnya ada beberapa perkembangan terkini yang kita lihat, dan sebelum ini video saya reaksi terkait dengan Shin Tae-yong membawa sahabat lamanya ke Indonesia untuk melatih penyerang ataupun striker timnas Indonesia ini. Seorang pelatih striker daripada Korea Selatan dan pernah bermain di Piala Dunia 2010, dan pengalamannya sebagai pelatih telah membawa beberapa pemain berkualitas tinggi dalam meningkatkan skill individu di bahagian lini penyerang itu. Jadi ini yang sangat diperlukan oleh timnas Indonesia tatkala timnas Indonesia sekarang berada di puncak keputaran ketiga ini untuk merealisasikan target seterusnya Indonesia ke putaran keempat, insya Allah guys. Walaupun agak berat ya, memang agak berat untuk target ke putaran keempat karena lawannya bukan kaleng-kaleng guys. Lawannya semua adalah tim tangguh di Piala Dunia, antaranya Korea Selatan, Australia, dan juga Arab Saudi. Begitu juga dengan China dan juga Bahrain, tidak boleh dipandang rendah oleh sesiapapun. Jadi yang pentingnya timnas Indonesia ini perlu fokus kepada apa yang dilakukan oleh pelatih ataupun oleh ketum sendiri, dipandu sekali lagi oleh Bapak Erick Thohir untuk merencanakan apa yang sesuai mengikut keadaan semasa dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jadi Indonesia kini membawa pelatih penyerang khas khusus untuk penyerang, meningkatkan kualitas penyerang-penyerang Indonesia, dan Indonesia kini menampilkan hampir kesemuanya adalah pelatih daripada Korea Selatan. Ini sebenarnya guys sangat baik karena semua mereka ini dalam Indonesia ini, di tim Indonesia ini menggunakan bahasa Korea Selatan, jadi mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan juga berkoneksi antara satu dengan yang lain untuk merencanakan apa yang terbaik untuk timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia ini. Tidak mustahil bagi sebuah tim yang sekarang ini punya pemain-pemain yang hebat, punya pengalaman, pemain-pemain keturunannya bermain di Eropa. Cuma sekarang ini ada beberapa yang perlu dibenahi lagi dan ada perlu tambahan pemain keturunan lagi, mungkin di sisi penyerang, gelandang, dan juga bertahan, dan juga penjaga gawang sebenarnya yang sangat-sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kalau saya melihatnya penjaga gawang dan juga penyerang itu yang diperlukan, sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Oke guys, saya ingin mereaksi satu video ini lagi, perkembangan terbaru lagi guys. Jadi saya upload, saya reaksi juga pada malam ini, yaitu China kaget Bapak Erick Thohir. Ini baru permulaan, tunggu kejutan lainnya. Ini kata Bapak Erick Thohir. Satu persatu rencana balasan disusun dengan rapi ya. Apakah di sebalik judul video ini? Ayo sama-sama kita simak video ini guys.
kualitas permainannya. China sepertinya perlu, ya, harus berhati-hati dalam mengomentari segala hal tentang timnas Indonesia. Sebab dalam konteks ini, PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir memang bukan lagi PSSI yang dulu. Dimana artinya segala keputusan yang Pak Erick ambil pastilah memiliki efek domino bagi siapapun, tak terkecuali China. Tentu saja, beliau nggak akan lupa kalau PSSI harus keluar duit banyak gara-gara China menaruh venue laga tandang di Indonesia ke kota Qingdao yang berjarak kurang lebih 6,5 jam dari kota Beijing. Gara-gara China sebisa ini. mungkin ketika main di sana misinya udah bukan 1 poin lagi tapi 3 poin. Maka dari itu, sebagai langkah awal PSSI mulai melihat dulu nih apa yang kurang sekarang di skuad asuhan Sinteyong. Dan semua sepakat kalau sektor depan lah yang selama ini menjadi PR. Lemahnya efektivitas dinilai sering jadi bumerang bagi skuad Garuda dalam beberapa laga yang dihadapi. Maka dari itu, upaya untuk mempertajam lini depan pun benar-benar diupayakan dengan serius oleh PSSI. Oke guys, ini yang kita ingin lihat sebenarnya nih. Selepas ini Sinteyong ada satu lagi asisten yang baru ya, dan seterusnya merangkap juga menerajui penyerang-penyerang Indonesia ini. Ini akan dilatih, ditingkatkan skillnya, ditingkatkan kecergasannya, ditingkatkan cara bagaimana untuk mengambil peluang mencetak gol. Bukan saja cetakan gol tetapi yang pentingnya membantu satu tim ini berkomunikasi dengan baik di lapangan, di bagian gelandang dan juga serangan. Jadi kalau pengalaman ini ada untuk melatih khasnya penyerang-penyerang Indonesia ini, Indonesia kalau kita kira memang inilah sekarang yang perlu dibutuhkan oleh Indonesia, karena label putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini memerlukan lebih amunisi baru, memerlukan lebih pemerhatian kepada penyerang-penyerang ini sebenarnya. Karena penyerang ini ada yang masih muda, umur 20 tahun, umur 25 tahun, 23 tahun. Mereka memerlukan mental yang kuat dan juga emosi serta pandai mengawal emosi ya. Dan di lapangan mereka bisa saja menggunakan kekuatan-kekuatan ini untuk bersatu dalam tim. Sebab permainan individu itu bagus, tetapi permainan secara berpasukan lebih baik sekiranya mereka ada komunikasi yang baik. Jadi justru itu guys, pelatih penyerang ini dibutuhkan untuk melatih penyerang-penyerang ini bagaimana berkomunikasi dan juga mencetak gol di sepanjang laga yang ada. Oke guys, kita lanjut. Untuk menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain baru, PSSI sepertinya juga akan menambah kekuatan dari sisi kepelatihan. Di mana menurut media Korea Never, PSSI telah menunjuk Yong Ki-hun sebagai asisten pelatih Sinteyong yang baru. Yang mana tugas dari Yong Ki-hun sendiri nantinya adalah sebagai pelatih dari striker yang ada di timnas saat ini. Tentu saja ini sangat positif karena kita tahu kelemahan timnas Indonesia yang paling mencolok sekarang ini adalah efektivitas di depan gawang. Dan kabar soal kebenaran berita itu sejatinya udah disampaikan langsung oleh Pak Erick Thohir itu sendiri. Nah, ini memang sudah disampaikan Bapak Erick Thohir sendiri guys. Untuk meningkatkan kualitas timnas ya kita harus memperkuat tim ya, kedokteran, medis, pelatih. Kalau kita lihat memang kan salah satu kelemahan kita ketika kita main beberapa kali misalnya waktu lawan Irak kita sudah mekung ya, kita tidak bisa menciptakan gol, tetapi ketika babak kedua kita kena gol 2 kali. Ya memang bagaimana meningkatkan kualitas daripada goalkeeper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik. Ya, pelatih goalkeeper kita baik. Sekarang kita Sinteyong menambah pelatih buat striker. Lebih lanjut, apa yang dilakukan Pak Erick ini soal seperti memberitahu China kalau Indonesia benar-benar serius mencari kemenangan meskipun itu nanti mainnya di laga tandang.
Karena jika striker yang udah ada sekarang bisa tampil lebih gacor, maka bisa dipastikan kedatangan penyerang baru akan membuat lini depan timnas makin diwaspadai. Dan semua tahu, jika pertahanan China itu nggak kuat-kuat amat. Terbukti di round 2, gawang mereka jebol 9 kali dari total 6 pertandingan. Oleh karena itu wajar jika mereka semakin merasa panik setelah mengetahui ternyata Pak Erik seserius itu untuk melakukan upaya dalam tanda kutip pembalasan. Karena disinyalir, ini hanyalah permulaan saja. Sebab semua juga paham kalau masih ada rencana-rencana lain yang bakal lebih ngeri andai semisal Indonesia mendapatkan perlakuan yang gak enak selama main away. Lebih lanjut, Yom Ki-hun sendiri sejatinya juga merupakan pemain yang cukup aktif membela timnas Korea Selatan. Bahkan di Piala Dunia 2018 lalu, ia sempat ingin ada lagi selain China yang kayaknya beneran panik, sahabat ideologi mereka Vietnam kayaknya juga ikutan panik, atau lebih tepatnya panas sih. Menurut The247.vn, Vietnam sama sekali nggak menyangka Indonesia secara tiba-tiba bisa dapat pelatih baru dengan kualitas mumpuni. Sebab dengan masuknya Yom Ki-hun, komposisi pelatih Indonesia bakal diisi dua nama yang punya reputasi mentereng di Korea Selatan atau bahkan Asia. Maka jika sudah begitu, menurut media tersebut, akan semakin sulit bagi Vietnam buat mengejar level Indonesia yang kini benar-benar menapaki diri buat terus konsisten bertarung di Asia dan secara perlahan ingin masuk jajaran elit tim Asia. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya salut banget buat PSSI yang sekarang. Mereka tahu apa yang menjadi kekurangan timnas Indonesia dan itu segera dicari solusinya secara efektif. Nah, jika semua aspek kepelatihan udah terpenuhi, maka sekarang fokusnya adalah benar-benar mengupayakan kedatangan pemain baru. Tentu saja yang berlabel Grade A. Dan mudah-mudahan polemik soal Martin Paes ini bisa segera kelar. Mudah-mudahan lah Martin Paes ini tiap hari pasti bawaannya ngarep mulu, merenung mulu. Ibarat cewek yang nunggu kepastian dari cowoknya. Ini jadi nggak sih? Kira-kira begitu.
Intinya, ayo sama-sama kita kawal dan dukung selalu segala rencana yang akan dibuat PSSI. Betul. Kritiklah apa yang perlu Insyaallah. dikritik, tapi kritik secara bijak. Jangan kritik yang jatuhnya malah nyerang sana-sini. Kayak Bung siapa tuh? Lupakan namanya. Tapi ya udahlah, nggak penting juga. Pokoknya semoga yang direncanakan PSSI untuk kemajuan sepak bola Indonesia secara menyeluruh bisa berjalan lancar. Oke? Mantap. Oke guys, sebenarnya saya salut dengan Bapak Erick Thohir nih. Dia tindakannya ini cepat. Apa sahaja kekurangan dalam timnas Indonesia ini, tindakan Bapak Erick Thohir ini sangat pantas ya, sangat laju. Dia cepat membenahi apa saja kekurangan dalam timnas Indonesia. Dan kini, sekarang ini kan Indonesia ada pelatih penjaga gol. Dan sekarang ini ada pelatih untuk penyerang pula. Jadi ini satu keistimewaannya untuk Indonesia, di mana saya pikir tim-tim lain macam Australia, China ataupun Bahrain ataupun Arab Saudi tidak ada pelatih yang dikhususkan untuk striker-striker ini. Jadi hanya Indonesia saja sekarang ini yang saya lihat ada pelatih khusus untuk penyerang. Ini sebenarnya penting juga guys. Kalau lini penjaga gawang ada pelatihnya sendiri dan bisa untuk meningkatkan skill-skill penjaga gawang itu, apa salahnya untuk Indonesia ini pula mengambil seorang lagi pelatih asisten kepada Sinteyong dan juga pelatih dihaskan untuk striker Indonesia ini. Jadi perkembangan ini satu perkembangan yang bagus, dan saya menjangkakan Indonesia dalam 3 ke 4 tahun sekiranya masih ada pelatih untuk striker ini, Indonesia bisa mewujudkan ada banyak striker-striker yang berkualitas tinggi di bawah pelatih ini. Jadi satu perjalanan dalam olahraga sepak bola yang sangat cantik tersusun dengan adanya Bapak Erick Thohir ini. Karena kombinasi juga Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong ini sebenarnya sangat baik ya. Mereka punya connection, dan juga mereka punya percaturan perencanaan dalam sepak bola 5 ke 10 tahun akan datang ini akan membawa manfaat ataupun kelebihan ataupun yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Saya melihat satu jangka masa yang mungkin singkat guys, dalam 3 tahun ini sampai 2027 masih lagi ada Sinteyong sini, dan juga dengan pelatih baru di bahagian striker ini akan melihatkan suasana yang baru untuk perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Dan di Asia Tenggara ini kita akan lihat di bulan November juga ke Desember nanti untuk Piala AFF. Walaupun Indonesia ini menggunakan mungkin timnas B ataupun pelapis kepada timnas senior ini, saya pikir Indonesia bisa saja menjadi juara karena punya kepelatihan daripada Korea Selatan yang saling dukung-mendukung di antara satu dengan yang lain. Dan sekarang ini kalau mereka melatih timnas senior, mereka juga akan melatih timnas pelapis B untuk Piala AFF nanti. Jadi salut sekali lagi untuk Bapak Erick Thohir, PSSI dan juga Sinteyong yang begitu luar biasa daripada cara kinerja mereka ini, begitu profesional, begitu kompetitif, dan juga melihat segala kekurangan yang ada dalam timnas ini dibenahi segera dan juga diurus segera dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya oleh Bapak Erick Thohir. Mantap sekali ya, mantap sekali. Ini bukan kaleng-kaleng punya pengurusan Bapak Erick Thohir. Kita tahu 5 tahun Inter Milan, di mana Inter Milan mencapai satu prestasi yang cukup membanggakan. Jadi tidak mustahil Indonesia dalam masa 5 tahun ke depan ini juga akan mencapai satu prestasi yang sangat baik. Jadi sama-sama kita doakan guys, semoga Indonesia ini akan terus melaju ke peringkat putaran yang keempat dan dapat mengatasi lawan-lawannya di putaran yang ketiga ini insya Allah. Oke,
Bagaimana menurut pandangan dan pendapat kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel ini guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu mengomentar, selalu like, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian. Jutaan terima kasih. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Tanpa kalian saya tidak akan berada berkembang dalam YouTube ini, memperbincangkan terkait dengan sepak bola Indonesia guys. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana